Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu ini? Ini fotonya ada apa? Jadi saya sudah menyiapkan beberapa foto. Nah, cuma sayang ini ada gangguan teknik. Ada foto yang saya beri caption, judulnya itu Agus Salim, diplomat miskin harta tetapi kaya kebaikan. Bagaimana ceritanya? Agus Salim ini lahir pada tanggal 7 Oktober 1844. Oktober. Agak berbeda dengan Bung Karno yang masa kecilnya dalam kesulitan karena orang tuanya tidak begitu cukup kaya. Tetapi Agus Salim ini ketika masa kecilnya itu lumayan kecukupan karena bapaknya adalah seorang jaksa. Jadi bapaknya Agus Salim itu namanya Sultan Muhammad Salim dan ibunya itu namanya Siti Zainab. Lahir tanggal 7 Oktober 1844 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Ketika kecil dia masuk SD, zaman itu namanya IMS. Itu sekolah elit bagi penjajah, tetapi tidak bisa dimasuki oleh anak rakyat biasa. Jadi yang bisa sekolah itu anak pejabat. Kemudian dia pindah ke Tanjung Pinang. Bapaknya menjadi kepala kejaksaan Tanjung Pinang. Dan Salim di dalam buku ini juga menceritakan dia sangat kecukupan masa kecilnya. Setelah dia lulus SD atau ILS, dia kepingin melanjutkan ke HBS seperti Bung Karno. Jadi pada waktu zaman Hindia Belanda, HBS atau gabungan antara SMP dan SMA itu hanya ada 3 saja di Indonesia ini. Dan waktu itu namanya belum Indonesia kan, Hindia Belanda. 1 di Batavia, Jakarta. Yang kedua ada di Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga ada di Surabaya, Jawa Timur. Jadi SMA plus SMP atau HBS itu hanya ada di 3 kota itu. Diceritakan bahwa Agus Salim sangat cerdas. Jadi guru yang ketika di SD itu tidak seperti anak-anak, namanya kalau anak pribumi atau anak-anak orang yang bukan Belanda itu disebut inlander. Dia sangat cerdas. Jadi karena anak inlander atau anak kampung, kecerdasannya itu melampaui rata-rata, itu gurunya sangat tertarik. Sehingga salah seorang gurunya itu minta izin kepada orang tuanya, Salim itu agar tinggal di rumahnya karena dia akan dididik khusus. Tetapi bapaknya memperkenankan dengan syarat sebelum maghrib harus sudah pulang ke rumah. Seperti layaknya suku Padang atau Minangkabau, sangat ketat di dalam pendidikan agama. Ketika Salim sudah lulus, dia kepingin melanjutkan ke HBS atau antara SD, SMP dan SMA, karena HBS itu 5 tahun. Pilihannya hanya 3 itu, Jakarta, Semarang, atau Surabaya. Tapi karena bapaknya kepingin juga nengok anaknya, kalau di Semarang dan Surabaya kan lebih jauh dari kalau dibandingkan dengan Jakarta, karena tempatnya itu di Kota Gadang, Sumatera Barat.
Maka bapaknya sepakat kalau Salim ini disekolahkan di HBS tapi yang ada di Jakarta. Nah, menarik sebelum dilanjutkan. Nama waktu dia lahir tanggal 7 Oktober 1844 itu namanya adalah Mas Syudul Haq. Artinya orang yang membela kebenaran. Karena bapaknya sangat menyukai, ada buku waktu itu tentang seorang tokoh namanya Mas Syudul Haq. Maka ketika Salim anaknya lahir, anak yang pertama lahir, diberi nama Mas Syudul Haq. Tapi kenapa tiba-tiba namanya menjadi Agus Salim? Itu disebabkan karena pembantu rumah tangganya, orang tuanya, jadi Pak Muhammad Salim ini dengan ibu siapa tadi? Zainab. Siti Zainab itu mempunyai PRT atau pembantu rumah tangga yang berasal dari Jawa, namanya Aminah. Orang Jawa itu kalau memanggil anak majikannya itu dipanggil dengan Den Bagus. Itu kebiasaan orang Jawa kalau memanggil anak orang yang dihormati itu disebut dengan Den Bagus. Jadi Mas Syudul Haq kecil oleh pembantunya yang namanya Aminah ini senantiasa disebut Den Bagus, Den Bagus gitu. Bagi telinga dan lidah orang Minang tidak bisa mengucapkan Den Bagus ini, maka disebutlah Agus. Jadi namanya Mas Syudul Haq tapi dipanggil Agus, termasuk bapak ibunya sendiri karena terbiasa memanggil Agus, Agus, sehingga ketika besar namanya menjadi, ya karena bapaknya Salim namanya jadi Agus Salim. Jadi nama aslinya Mas Syudul Haq itu menjadi ditelan zaman. Ketika Mas Syudul Haq atau Agus Salim ini hendak sekolah ke Batavia, diantar dengan penuh haru oleh orang tuanya. Kurang lebih seperti kamu kan? Kamu kan tidak jauh kan, rumahmu ini kan sekitar Bogor ini kan, atau sekitar Jakarta kan? Tapi ketika meninggalkan rumah kan rasanya ada yang hilang gitu. Nah ini Mas Syudul Haq atau Agus Salim ini dari Sumatera Barat ke Jakarta, naik kapalnya saja beberapa hari. Diceritakan juga dia ketika turun di waktu itu belum sudah Tanjung Priok, turun Tanjung Priok naik kereta Jerman lewat Ancol terus sampai ke tempat sekolahnya itu, dan dia dikoskan kepada orang Belanda. Jadi kebetulan salah satu guru di sekolahnya itu teman bapaknya. Nah, jadi bapaknya supaya merasa nyaman anaknya ditinggal pulang ke Sumatera Barat, dikoskan atau dititipkan ke salah seorang gurunya itu, sehingga bapaknya merasa tenang. Cuma persoalannya setelah bapaknya pulang ke Sumatera Barat, Agus Salim itu merasa sendirian dan merasa sedih. Kenapa? Karena mayoritas temannya itu adalah orang Belanda. Setiap hari Salim itu diejek. Kalau dari segi fisik, Salim itu sangat kecil waktu Salim. Di sini ada foto-foto yang bagus. Postur tubuh Agus Salim itu kecil. Ya bandingkan dengan sesama orang Indonesia saja dia kecil, apalagi dengan orang Belanda. Itu di sekolah dia diejek oleh teman-temannya sendiri. Itu kesedihan pertama Agus Salim kecil. Baik bentuk tubuhnya, baik karena dia dari kalangan inlander, sehingga dia dihina-hina setiap hari. Itu ada kesedihan yang luar biasa bagi Salim kecil. Ketika dia di Batavia sudah dirantau, dia dihina-hina. Ya walaupun dia anaknya orang kecukupan, tapi kalau dirantau itu kan bekalnya tidak seperti di rumah. Kamu bisa membayangkan ketika kamu jauh dari rumah, kemudian ada yang
menghina-hina, kemudian ada yang membuat kamu itu tidak kerasan, ada yang lebih judes, ada ngata-ngatain, membuli ya istilah sekarang kan. Nah, oleh karena itu terjadi setiap zaman dan kapan saja. Oleh karena itu, saya mohon kepada kamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sekali lagi harus saling membesarkan hati temannya. Jadi jangan ada yang membuli. Karena ketika kamu membuli orang, itu menunjukkan bahwa orang yang membuli itu lebih rendah daripada orang yang dibuli. Bisa kamu pahami? Jadi kalau kamu dikatakan oleh orang, wah kamu itu jelek, itu sesungguhnya orang yang mengatakan jelek itu mengakui kamu itu baik gitu. Tapi dikatakan jelek, jadi artinya orang yang membuli kamu itu sesungguhnya dia itu lebih jelek daripada orang yang mengatakan jelek. Itu perlu dicatat supaya kamu di dalam menuntut ilmu itu ada berkahnya. Kembali ke sini. Jadi selama ditinggal bapaknya itu sekolah di HBS itu 5 tahun. Tahun pertama dia masih dikunjungi bapaknya, dia senang kalau mendapat kunjungan dari orang tuanya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, orang tuanya karena sibuk tidak bisa mengunjungi Agus Salim. Itu ada perasaan sedih dan kecewa. Sama nggak kelihatan. Karena sedih dan kecewa itu ada hal yang tidak patut kamu contoh. Jadi Salim itu sering nonton bioskop dengan teman-teman, sehingga di dalam buku ini juga diceritakan hampir-hampir saja Tuhan itu juga tidak diingat lagi. Mungkin sholatnya juga sudah mulai berkurang, ngajinya juga tidak seperti ketika dia di kampung. Itu salah satu mungkin pelampiasan orang ketika hidup dari daerah sepi ke daerah yang ramai. Pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi kalau kamu sekalian itu menjadi orang besar dan orang kuat, pengaruh lingkungan yang negatif itu jangan sampai mempengaruhi dan mengubah cara dan gaya hidup. Tahu ikan asin? Kenapa ikan asin itu menjadi asin? Kalau kamu perhatikan, ikan yang di laut yang airnya asin itu, kalau kamu tangkap terus kemudian kamu masak, itu tidak asin. Ikan ini menjadi asin karena diberi garam tadi. Nah, ketika ikan itu diberi garam, kalau ikan itu apa? Mati. Jadi selama jiwamu hidup, kamu tidak akan terpengaruh oleh apapun yang negatif. Jadi kalau jiwamu sudah mati, maka persis seperti ikan itu. Ketika ikan itu kan hidup bertahun-tahun, lahir, telur induknya itu kan di dalam laut yang asin, sampai mulai lahir kecil besar sampai tua kan di air asin. Tetapi dagingnya itu tidak akan asin, karena dia masih hidup. Begitu dia mati, ditangkap, diberi garam, dagingnya menjadi asin. Itulah ikan asin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tadi bahwa kalau kita itu hidup, baik hidup pikirannya maupun hidup jiwanya, maka hal-hal yang negatif itu tidak akan mempengaruhi kita. Kembali ke Agus Salim. Pada tahun kelima dia lulus, baru orang tuanya datang. Jadi ya kalau sekarang di wisuda lah. Yang membuat orang tuanya bangga apa? Salim menjadi juara pertama, bukan hanya di Batavia, tetapi seluruh Indonesia. Karena di Indonesia kan ada cuma 3 kan? Batavia, Semarang, Surabaya. Jadi dia juara 1 dari 3 HBS itu. Setelah selesai HBS, dia bercita-cita kepingin ke negeri Belanda melanjutkan sekolahnya.
karena uang orang tuanya tidak cukup untuk menyekolahkan Salim ke Belanda, maka dia mengajukan beasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda. Menariknya, permohonan beasiswa Agus Salim ditolak. Dia kecewa luar biasa. Ya bayangkan, dia juara satu seluruh Indonesia, minta beasiswa ditolak. Itu salah pertama kali Salim frustasi di dalam hidupnya. Di sisi lain, R.A. Kartini tahu, dia kan anak Bupati Rembang. Karena dia anak bupati yang jabatannya lebih tinggi dari bapaknya Agus Salim, R.A. Kartini juga mengajukan beasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda. Dikabulkan karena anak pejabat. Tetapi baiknya Kartini adalah ketika Kartini mendengar Salim, jadi Salim itu karena jadi juara seluruh Indonesia, jadi dia juga dikenal di mana-mana termasuk Kartini. Ketika mendengar bahwa Salim yang pinter itu permohonan beasiswanya ditolak, maka R.A. Kartini karena dia dinikahkan, perempuan zaman itu sangat tergantung dengan lingkungan adatnya. Karena Kartini harus menikah, maka sebagaimana layaknya adat di Jawa, dia tidak boleh pergi jauh. Maka beasiswanya ini menjadi tidak dipakai. Maka R.A. Kartini menulis surat kepada Menteri Pendidikan. Jadi waktu itu namanya Abendanon. Jadi nanti istrinya Menteri Pendidikan itu namanya Nyonya Abendanon ini yang mengumpulkan surat-surat Kartini yang kemudian menjadi apa? Habis gelap terbitlah terang. Nanti ada cerita sendiri ya. Jadi R.A. Kartini menulis surat kepada Menteri Pendidikan bahwa tolong beasiswa saya diberikan kepada Agus Salim. Dan ternyata permohonan Kartini ini dikabulkan. Utusan pemerintah itu datang ke Salim. Waktu itu Salim sudah pulang ke Kota Gadang, Sumatera Barat. Kartini memberikan beasiswanya kepada Salim. Tetapi Salim tidak mau menerima. Nah, ini menarik. Kalau kamu sekalian misalnya ada mengajukan beasiswa tidak dikabulkan, terus kemudian ada orang lain yang memperoleh beasiswa diberikan kepada kamu, kamu terima nggak? Sultan, kalau kamu diberi beasiswa oleh orang lain, sedangkan permohonanmu ditolak, kamu terima nggak? Kenapa? Jadi kalau kamu mengajukan permohonan ke pemerintah untuk mendapat beasiswa ditolak, terus kemudian ada Wawan misalnya yang dapat beasiswa tapi tidak bisa menggunakan, terus diberikan kepada kamu, kamu mau nggak? Mau. Yang perempuan juga gitu. Tapi ini menarik, Salim ketika diberi beasiswanya Kartini, dia menolak. Karena dia merasa begini, itu kan bukan untuk saya. Jadi saya dapat beasiswa itu karena belas kasihan, kira-kira begitu. Saya tolak. Itu kekecewaan Salim pertama kali di dalam hidup. Kemudian dia melamar pekerjaan menjadi juru tulis di kantor notaris. Masih di Sumatera. Ketika dia sudah mulai bekerja dan mendapat upah, tiba-tiba kepala kantor itu mengatakan bahwa ada utusan dari pemerintah Hindia Belanda agar Salim mau menerima dan bekerja di Jeddah, Arab Saudi, menjadi penerjemah. Jadi seperti yang kita semua tahu, Agus Salim ini menguasai 9 bahasa. Ingat, makanya sekali lagi saya bilang kepada kamu, kalau kamu di sini diajari 2 bahasa, Inggris dan Arab, kuasai dengan baik-baik. Salim ini dengan belajar sendiri menguasai 9 bahasa. Jadi karena orang tahu bahwa Salim itu menguasai banyak bahasa,
utusan pemerintah itu minta agar Salim mau bekerja di Jeddah menjadi juru bahasa pemerintahan Hindia Belanda di Jeddah. Jadi seperti kita ketahui, jamaah haji itu kalau di sana waktu itu kan masih pemerintahan Hindia Belanda. Jadi yang ngurusi itu ya orang-orang Belanda. Tetapi karena orang Belanda itu agamanya bukan Islam, dia tidak bisa masuk Mekah Madinah. Nah itu diperlukan, makanya Salim diminta itu. Tadinya Salim menolak, karena dia merasa kecewa beasiswanya tidak diterima. Dia juga, saya nggak mau kerja dengan orang Belanda. Tetapi ibunya lah yang menyarankan dia untuk mau menerima. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu ada pamannya yang namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Khatib Minangkabawi ini orang Sumatera Barat yang menjadi guru besar di Saudi Arabia dan Masjidil Haram. Nanti kita akan membahas riwayat hidup Syekh Khatib Minangkabawi. Jadi dengan begitu kata ibunya, kamu bisa belajar agama dengan baik kepada pamanmu itu, karena dia orang terkenal di Saudi Arabia. Salim, dia merasa begini, ketika dia sekolah di Jakarta HBS, itu agamanya kurang baik, karena dia sering nonton bioskop, main-main dengan orang-orang teman-temannya yang Belanda yang agamanya bukan Islam itu. Dia merasa ingin menebus, selama ini saya banyak salah menjauhi agama, saya lebih baik menerima saja ke Jeddah untuk bisa belajar dengan Syekh Khatib. Itu diterima. Selama 5 tahun Agus Salim menjadi penerjemah di Saudi Arabia, dan dia belajar agama dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi selama 5 tahun juga. Jadi dari Jeddah ke Mekah itu hanya beberapa jam saja, sehingga dia bolak-balik untuk belajar itu. Jadi hidup ini senantiasa ada hal-hal yang kita sukai tapi tidak menjadi kenyataan. Jadi ketika Agus Salim mengajukan beasiswa kepingin ke sekolah ke Belanda, tidak diterima. Terus kemudian orang Belanda meminta dia menjadi pegawai di Jeddah, konsul Hindia Belanda di Jeddah. Dia tadinya tidak mau menerima, tapi karena ibunya yang menasihati supaya dia bisa belajar agama dengan baik di Jeddah, di Mekah, dan kamu bisa melaksanakan ibadah haji, ya bisa diketahui sampai hari ini pun kalau orang disuruh ibadah haji kan senang, apalagi zaman itu. Dan karena dia 5 tahun di sana, maka dia bisa berhaji 5 kali. Agus Salim, dia bisa berhaji 5 kali, bahasanya semakin bertambah. Kemudian dia dapat gaji yang lumayan bagus. Yang ketiga, yang paling penting itu tadi, dia bisa mendalami agama Islam, belajar dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi dengan baik. Jadi kamu nanti di dalam kehidupan ini, kalau ada hal yang tidak kamu suka, jangan kamu kecewa. Coba, siapa tadi yang sudah buka surat Al-Baqarah 112 dulu? Akan baca 112 dulu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ayat yang ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Silakan diterjemahkan, baca terjemahannya Al-Baqarah 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Coba ulangi sekali lagi. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Catat ini. Surah Al-Baqarah 112 mengatakan bahwa kalau siapa saja yang berserah diri kepada Allah Sang Pencipta dan berbuat baik, jadi menyerah diri itu bukan tanpa melakukan ikhtiar, dan berbuat baik, jadi melakukan ikhtiar, maka dia akan mendapat balasan dan dia tidak akan sedih di dalam hidupnya. Catat ini. Terus yang 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh bagi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, dan boleh bagi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, silahkan kamu tidak mengetahui. Jadi di dalam hidup ini kadang-kadang kita itu tidak suka sesuatu. Pernah nggak begitu kan? Tetapi sesuatu yang tidak kita sukai itu sesungguhnya baik bagi kita. Sebaliknya, kadang-kadang kita itu suka sekali pada sesuatu. Pernah ngalami begitu nggak? Si Wawan atau siapapun pernah ngalami begitu? Kamu suka kepada sesuatu, tetapi sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Ayat 200 berapa tadi? 216 tadi mengatakan sesungguhnya kamu tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Artinya ketika kamu tidak suka sesuatu tetapi kamu harus menjalani itu, maka kamu harus mencari hikmahnya apa sih sesungguhnya. Sebaliknya, kalau kamu suka kepada sesuatu, jangan terlena. Ada apa sesungguhnya yang tidak baik pengaruhnya kepada saya? Kira-kira begitu. Nah, setelah Agus Salim ini 5 tahun bekerja di Jeddah, dia pulang ke Sumatera Barat. Ya bisa diketahui sendiri, dia menjadi pegawai yang terhormat, dia hajinya 5 kali. Sejak itulah namanya ditambah menjadi Haji Agus Salim itu. Nah, ketika dia pulang ke Sumatera Barat, ya karena dia sudah berumur, lalu dia menikah di Sumatera Barat dengan seorang perempuan sekampung namanya Zainatun Nahar. Nah, ketika setelah melakukan pernikahan itu, menurut adat setempat, dia itu harus tinggal di situ, dapat fasilitas dari kaum kerabatnya, dapat rumah yang dan dapat biaya yang kecukupan. Tetapi seorang Salim tidak mau seperti itu. Dia tidak menerima fasilitas di kampungnya itu, tetapi dia pergi ke Jakarta untuk bekerja. Kalau kamu, Wawan atau siapa, mana yang kamu pilih? Kamu diberi orang fasilitas rumah segala macam tanpa bekerja, atau kamu memperoleh
harta itu dari keringat kamu. Yang mana yang kamu pilih? Karena itu ada nilai tersendiri, ada kepuasan tersendiri daripada kita menerima begitu saja tanpa usaha. Nah, Salim seperti itu, dia langsung ke Jakarta, Batavia waktu itu, dia bekerja di sebuah kantor. Kira-kira kalau sekarang itu ya PU, kantor pekerjaan umum itu, yang bangun jalan, bangun jembatan, bangun apa itu. Tetapi kembali lagi di kantor itu, jadi sebelum dia itu pulang, dia merasa tidak enak. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kantor itu dan mengajak istrinya untuk pulang kembali ke Sumatera Barat. Ketika di Sumatera Barat dia tidak dapat pekerjaan, lalu dia mendirikan sekolah. Jadi sekolah itu yang tadinya tidak ada, namanya HIS, itu untuk orang-orang di desanya. Karena Salim ini orangnya cerdik dan cerdas, sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Tapi kembali lagi, Agus Salim merasa tidak puas di kampungnya. Dia kembali lagi ke Jakarta. Dari mulai nol lagi. Nah, ketika di Jakarta itu dia juga mencari pekerjaan sangat susah. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada dia yang menawari pekerjaan, dan ternyata orang ini adalah dari kepolisian. Apa tugasnya? Jadi Salim direkrut menjadi pegawai di kepolisian itu, menjadi intel. Tahu intel? Orang yang mengamati sesuatu. Apa tugas Salim? Tugas Salim adalah mengamati Cokro Aminoto. Jadi kemarin kan kita sudah cerita tentang Cokro Aminoto, seorang pemimpin yang mendirikan partai, yang partainya saat itu namanya Sarekat Islam. Jadi karena Sarekat Islam itu pengikutnya banyak, polisi Hindia Belanda itu menduga-duga, bahkan cenderung memfitnah bahwa partai Sarekat Islam itu memperoleh bantuan dari Jerman berupa senjata-senjata. Dan senjata itulah yang nanti akan dipakai untuk memberontak. Itu yang ada di kepala polisi Hindia Belanda saat itu. Dan Agus Salim diperintahkan untuk memata-matai Cokro Aminoto beserta partainya ini. Ternyata kata Agus Salim, ketika dia sudah mendatangi Cokro Aminoto, dan ketika dia diskusi dengan Cokro Aminoto itu kan Cokro Aminoto melihat ini orang cerdas ini. Sehingga walaupun dia belum masuk menjadi anggota Sarekat Islam, dia dibawa keliling seluruh Jawa Timur oleh Cokro Aminoto itu. Dan Agus Salim semakin tertarik karena Cokro Aminoto di mana-mana, di Surabaya, Situbondo, Pasuruan, Bangil, Mojokerto, setiap dia itu ceramah, orang itu pada menyambut dengan luar biasa. Sehingga Agus Salim berpikiran bahwa ini pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat. Dan selama pengamatannya itu dia tidak melihat bahwa Sarekat Islam itu menerima bantuan dari Jerman, apalagi itu senjata. Tidak ada itu. Jadi menarik, yang tadinya Agus Salim disuruh mata-matai Sarekat Islam, tapi karena dia tertarik dengan kepiawaian Cokro mengelola organisasi itu, akhirnya dia keluar dari pegawai sebagai mata-mata polisi itu, dia masuk ke Sarekat Islam. Nah, itu bagi polisi Hindia Belanda kehilangan besar ini. Karena yang tadinya suruh mengamat-amati, malah dia menjadi anggota Sarekat Islam. Nah, sejak itulah Agus Salim itu mengelola Sarekat Islam. Nah, dari mana
dia memperoleh makan karena dia kan sudah punya istri dan punya anak. Dia bekerja di surat kabar namanya neraca. Surat kabar neraca itu milik orang Belanda. Sehingga berita yang harus dimuat itu ya juga harus menguntungkan Belanda. Tapi kembali lagi pada awalnya karena dia butuh uang untuk bekerja dan menghidupi keluarganya, dia ikut saja perintah atasannya itu. Dicarilah berita-berita yang sangat mendukung pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Tetapi karena rasa nasionalismenya itu tinggi, dia mulai membangkang. Jadi berita-berita yang membaik-baikkan pemerintah Hindia Belanda itu tidak dimuat. Dia justru mencari tulisan orang-orang dari Syarikat Islam dan orang-orang dari Muhammadiyah. Jadi waktu itu Muhammadiyah juga sudah mulai berkembang dengan baik. Jadi menulis anggota Muhammadiyah maupun anggota Syarikat Islam itu menulis mengkritik penjajah. Itulah yang dimuat. Karena seperti itu yang dimuat, ya bosnya atau pemilik koran neraca itu tidak suka. Apa yang terjadi? Salim dipecat, tidak menjadi pegawai di koran neraca itu. Kembali lagi hidup Salim mengalami kekurangan di dalam menghidupi anak istrinya itu. Dan dia tetap saja mencurahkan tenaga pikirannya itu untuk mengurus Syarikat Islam. Sampai akhirnya ketika Pak Cokro meninggal dunia, Agus Salim ini dipilih menjadi ketua Syarikat Islam. Tapi yang menarik adalah ketika Indonesia sudah merdeka, ini saya melompat saja ya. Jadi selama jajahan itu dia sangat piawai di dalam menyuarakan suara rakyat. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk mensosialisasikan negara yang baru berdiri namanya Indonesia ini. Jadi syarat berdirinya sebuah negara itu apa? Satu, ada wilayahnya. Dua, ada rakyatnya. Ketiga, ada pemerintahnya. Dan yang keempat, harus mendapat pengakuan dari negara-negara yang ada di dunia ini. Wilayah sudah ada, Indonesia. Rakyat sudah ada dari berbagai suku bangsa ini. Pemerintah sudah ada. Waktu itu pemerintah Indonesia, presidennya siapa yang pertama kali? Bung Karno, dan wakilnya siapa? Bung Hatta. Jadi tiga ini sudah terpenuhi sebagai negara. Yang belum apa? Pengakuan daripada negara-negara lain. Maka Agus Salim diperintah untuk melakukan misi diplomasi ke luar negeri. Dan yang pertama dikunjungi itu adalah India. Tetapi di India itu dia baru menghadiri sebuah konferensi. Yang mulai diplomasi itu dilakukan adalah di Mesir. Mas sayang ini foto-fotonya nggak bisa ditayangkan di sini ya. Itu banyak orang-orang yang saat ini menurunkan orang-orang besar yang masih hidup. Di Mesir, kamu bisa ketahui, kalau orang dinas ke luar negeri itu kan ada biaya dinas. Tapi negara ini karena masih baru berdiri, keuangan itu kan sangat minim. Jadi ketika Salim di Mesir beberapa bulan itu, dia minta bantuan orang-orang yang mendukung. Apakah itu dari pedagang yang sukses, pedagang Indonesia maupun non-Indonesia yang sukses di Mesir yang mau membantu perjuangan. Artinya walaupun ini tugas negara, tetapi kehidupannya ya sangat minimalis. Sehingga kalau sudah bahan makan itu menipis, Agus Salim diberitahu, Pak Haji, ini perbekalan sudah menipis. Apa kata Agus Salim? Besok puasa. Ingat ini,
Ini utusan negara loh. Makan saja bisa kekurangan. Yang menariknya, nah ini. Kenapa Agus Salim lama di Mesir itu? Karena pemerintah Mesir dalam tanda kutip masih belum bisa segera menandatangani perjanjian kerjasama itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di dalam tim delegasi Pak Haji Agus Salim ini ada yang berkhianat. Jadi mata-mata. Jadi kalau Agus Salim dan kawan-kawannya itu sedang berdiskusi apa yang akan disampaikan kepada Perdana Menteri Mesir, ini pengkhianat ini lapor ke Belanda. Nah, Belanda itulah yang mengacaukan suasana. Bahkan tidak kurang 2-3 orang pejabat Mesir yang mati misterius ditembak oleh mata-mata Belanda. Bahkan Perdana Menteri Mesir waktu itu namanya Nokrasi Pasha. Jadi ketika, ini sayangnya, di foto-foto itu terlihat bagaimana Agus Salim dan Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasha ini menandatangani kerjasama. Bahkan waktu tidak menandatangani kerjasama itu, dia dijanjikan jam 9, lebih dari jam 9, Perdana Menteri Mesir ini baru keluar. Dan dia minta maaf kalau sudah menunggu terlalu lama. Karena tadi ada hal yang tidak mengenakan, kata Nokrasi Pasha. Saking kepingin tahunya, Agus Salim itu bertanya, ada apa sesungguhnya? Ternyata kata Perdana Menteri Mesir, tadi sebelum saya keluar menemui sampean, ada utusan Belanda yang mengatakan ABCD tentang sampean. Dan itu sudah diketahui belakangan bahwa, terima kasih. Jadi di dalam misi diplomasi itu ternyata di dalam internal tim sendiri itu ada yang mau berkhianat. Kenapa orang itu mau berkhianat? Karena masalah. Jadi kamu mumpung masih kecil, ingat-ingat uang itu penting, tetapi jangan sampai uang itu menjadikan kamu kehilangan harga diri dan martabat sebagai manusia. Jadi setelah perjanjian itu terjadi, ini ada kisah menarik juga. Ketika anggota delegasi itu di bandara, dulu karena negara ini belum berdiri dengan bagus, paspor itu kan tidak ada. Jadi delegasi ini ditolak masuk ke Mesir. Salah seorang itu mendengar itu, Agus Salim datang, langsung Agus Salim mengatakan, coba hubungi si A. Jadi si A itu adalah tokoh Mesir yang ngerti. Jadi begini, ulama-ulama Islam dari Indonesia, waktu itu disebut bukan Indonesia, bukan Hindia Belanda, tetapi ulama Jawi. Jadi ulama Indonesia itu disebut ulama Jawi. Seperti tadi kan yang saya sebut, Syekh Minangkabawi yang pamannya Agus Salim itu dari Sumatera. Ada nanti Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dari Banten. Ada yang dari Semarang dan lain sebagainya. Karena tahu bahwa ini tokoh-tokoh agama itu dari Jawa, maka Agus Salim bilang, tanya mereka, ada nggak negara Jawa? Beritahu, ini ada utusan dari negara Jawa. Jadi si petugas imigrasi Mesir itu telepon kepada tokoh Mesir yang kenal dengan ulama-ulama Indonesia atau ulama Jawa itu, dia mau ada. Jadi karena dijawab ada negara Jawa, kan di dalam peta belum ada kan negara Indonesia ini. Wah, ada negara Jawa, makanya dia boleh masuk. Itu salah satu kepiawaian seorang Agus Salim yang pandai 9 bahasa, sehingga dia bisa saja menghubungi teman-temannya. Dan nanti akhirnya Agus Salim itu
selain ke Mesir, dia juga memimpin misi diplomasi ke PBB, New York, Amerika. Itu pun untuk mencari pengakuan bahwa Indonesia ini ada loh, ini ada negara baru itu. Jadi ketika diakui, Belanda itu semakin ciut saja. Nah, menariknya lagi, sebelum Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri itu, ketika Indonesia berdiri tahun 47 itu, Belanda menyerang ibu kota Indonesia yang ada di Yogyakarta. Jadi karena masalah politik, ibu kota itu tidak ada di Jakarta, tapi dipindah di Jogja. Tetapi oleh Belanda, Jogja itu diserbu melalui udara. Dan ketika diserbu melalui udara itulah tokoh-tokoh kita itu ditangkapi, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dan Salim. Dan Salim sebagai Menteri Luar Negeri waktu itu dibuang dengan Bung Karno dan Syahrir ke Prapat, Danau Toba. Jadi Bung Karno, Syahrir, dan Agus Salim ini dibuang di Prapat. Jadi di pinggir Danau Toba, yang sayang fotonya nggak bisa ditayangkan. Itu salah satu hal-hal yang dialami oleh Agus Salim. Dan akhirnya Agus Salim itu beberapa kali menjadi Menteri Luar Negeri, dan ketika dia sudah tidak mau berkecimpung di dalam dunia politik, dia mengundurkan diri dan dia aktif mengajar seperti ini. Bahkan sampai ke Amerika dia mengajar, juga pernah ke Jogja, kalau sekarang itu UGM lah gitu, dia ngajar sampai akhirnya kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi. Agus Salim meninggal dan dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Kemarin kan kamu ke makam pahlawan Kalibata kan? Agus Salim itu juga ada di situ. Jadi beliau itu meninggal pada tanggal 4 November tahun 1954. Salim ini orang pintar, orang cerdas. Bahkan ada tokoh Belanda yang mengatakan, Haji Agus Salim ini orang pintar, orang cerdas, tetapi satu kelemahannya, apa? Melarat di dalam hidup. Jadi Agus Salim itu tidak pernah punya rumah sendiri. Jadi seumur hidupnya dia itu pindah-pindah kos, kontrakan. Anak Agus Salim itu ada 8. Tidak ada yang sekolah. Mungkin ada cuma 1. Yang lainnya itu diajari sendiri. Jadi ini menunjukkan betapa seorang Salim walaupun dalam keadaan kekurangan finansial, tetapi dia kaya di dalam berbuat kebaikan. Jadi anaknya itu diajar sendiri. Ada cerita yang menarik. Karena rumah kontrakannya itu bocor. Ketika hujan kan air masuk. Kalau kamu punya rumah, apalagi itu ngontrak, terus kemudian kalau hujan bocor, sedih apa senang? Sedih apa senang? Tapi Agus Salim itu bisa mengubah suasana sedih itu menjadi gembira. Apa itu? Jadi ketika air itu bocor, dia ambil ember besar. Air itu masuk ke ember besar itu, lalu dia membuat perahu-perahu dari kertas itu. Ini anaknya kan 8 ini, kan banyak tuh. Maka anaknya itu diajak main perahu-perahuan di tengah hujan yang bocor. Jadi ini pelajaran menarik bagi kita. Ketika suasana kurang atau ketika suasana tidak nyaman, buatlah suasana itu nyaman. Ini Agus Salim ini orang besar, menguasai 9 bahasa. Kalau untuk cari kerjaan aja gampang. Tapi karena cintanya kepada nasionalisme, karena waktu itu yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu milik Belanda, dia tidak mau.
itu cerita-cerita anekdot dari seorang Agus Salim yang kadang-kadang saya juga merasa bisa begitu, seorang tokoh besar, tapi dia menikmati hidup itu lillah. Saya ketika di Mesir saja, ketika makanan kurang, itu delegasi loh, negara loh yang nyuruh. Ketika makanan kurang, jangan kita puasa. Jadi kalau kamu nanti di dalam sini fasilitas pada suatu hari kekurangan apa, buatlah yang tidak enak itu menjadi nyaman. Itulah kira-kira kisah Agus Salim yang sangat bisa kita contoh dengan baik. Satu, belajarlah bahasa sebanyak-banyaknya. Kalau di sini ada berapa bahasa? 2 kan? Kuasai. Agus Salim itu sendiri loh, nggak ada yang ngajari. Dia belajar otodidak. Bisa itu 9 bahasa. Nah, sekarang saya menginjak kepada anekdot-anekdot tentang Agus Salim. Jadi anekdotnya itu begini. Ketika dia memimpin partai Syarikat Islam, itu kan lawan politiknya banyak. Karena di situ kemarin ada apa? Semaun, ada Muso, yang walaupun Semaun Muso itu juga anggota Partai Syarikat Islam, tetapi pikirannya itu sangat komunis, sehingga dia itu senantiasa ngejek Agus Salim. Jadi suatu hari Agus Salim itu pidato di rapat, tiba-tiba orang-orang mbak, tahu maksudnya? Karena Agus Salim kan pakai jenggot, ya. Jadi lawan-lawan politiknya itu mengejek Salim. Kalau kita barangkali marah ya, tapi Agus Salim tidak. Begitu dia mendengar suara di audiennya itu mbak begitu, dia bilang begini, saudara-saudara sekalian, ini adalah rapatnya manusia. Oleh karena itu kambing-kambing yang mengembek itu silakan keluar, karena di luar sana banyak rumput. Plek. Jadi artinya dia tidak marah, jangan menghina begitu, enggak. Kalimatnya ini sangat mengena di akal dan sangat mengena di hati. Jadi yang tadinya orang yang mbak itu begitu diberitahu ini rapatnya manusia. Pada kambing-kambing yang sedang mengembek, ya kelaparan berarti, keluarlah ke sana karena di sana banyak rumput. Itu langsung terdiam. Itu satu anekdot. Ada anekdot lain. Ketika dia menghadiri undangan Ratu Elizabeth II, Ratu Elizabeth kedua yang masih hidup kan? Jadi waktu itu dia dinobatkan menjadi ratu. Agus Salim diundang ikut dalam undangan itu. Agus Salim itu kan doyan merokok, dan rokoknya itu kretek. Kan kalau rokok kretek itu kan berbau kayak kemenyan begitu kan. Itu suaminya Ratu Elizabeth II ini merasa terganggu nih. Apa ini di ruangan ini? Nah, Agus Salim tahu itu. Pasti ini rokok saya ini yang dimakan. Didekatilah si Pangeran Bednap atau siapa itu namanya. Langsung dia bilang gini, Tuan, bau rokok saya ini dari cengkeh dan tembakau. Karena bau rokok inilah bangsa Tuan dan bangsa-bangsa Eropa yang lain datang ke tempat negara saya. Jadi kan Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, semuanya itu kan dulu kesini kan mencari rempah-rempah. Begitu diberitahu begitu, sang pangeran menjadi, aduh, kena juga saya kan. Ada lagi cerita, ketika di kapal, orang kan makan, ya karena orang barat kan makannya pakai sendok dan garpu kan.
Agus Salim sebagai orang Minang, kan orang Minang kalau ke rumah makan Padang kan banyak begini kan, makan pakai tangan. Itu oleh orang-orang yang lain, oleh orang-orang Belanda itu dianggap jorok gitu. Makan kok pakai tangan, itu kan ada garpu dan sendok. Agus Salim ngomong apa? Saya pakai tangan ini karena saya tahu persis kebersihan tangan saya. Karena sebelum makan tadi saya mencuci. Tapi sendok itu dan garpu itu saya tidak tahu itu bersih atau tidak. Orang ini mikir juga kan, oh ya benar juga kan. Sendok itu kan sudah disajikan begitu saja. Bersih atau tidak kan tidak tahu. Nah, suatu saat dia datang ke dapur. Ternyata karena di kapal itu kan air tawar kan kurang. Petugas dapur itu, sendok itu tidak dicuci pakai air, tapi diginikan. Jadi, ya, itu Salim lihat itu. Jadi itu kecerdasan seorang Agus Salim di dalam menghadapi kehidupan-kehidupannya. Jadi baik itu ketika dia diejek seperti kambing, baik dia ketika bau rokoknya itu membuat merasa tidak enak, dia ingin meyakinkan bahwa itu bau ini yang membuat bangsa sampean datang ke tempat saya, sampai kepada sendok tadi. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini pandai-pandailah kita di dalam menganalisa sesuatu. Karena orang kan mengatakan bahwa kalau pakai sendok pasti bersihnya belum karuan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ceritanya Agus Salim. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Dan bagi kamu semuanya, mumpung saya minum kopi. Kopi ini kan produksi kita. Bahkan itu di samping itu pohon kopi itu. Tapi kenapa kita tidak bisa membuat kopi sehebat Starbucks? Yo, itu tugasmu, kamu masih muda. Warung kopi kan banyak kan? Tapi kenapa Starbucks itu menjadi begitu hebat? Seluruh dunia pasti ada Starbucks. Dan itu hasilnya miliaran. Padahal kopinya sama. Bahkan kopinya dari kita. Ayo, kalau Agus Salim dan Pak Cokro Aminoto itu membangkitkan supaya bangsa ini menjadi cerdas dan pandai. Sekarang saya juga mengingatkan kamu semuanya, termasuk diri saya sendiri. Ayo, kita mikir. Karena apa? Kopi ini, ayam itu, kan banyak kan ayam itu. Yang terkenal ayam apa? Bayangin, ayam saja kenapa kok Kolonel Sanders, KFC. Ayo, kamu jangan tidur aja. Ayo, bangun. Karena itu adalah masa depanmu.